Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam, salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mengikuti perkuliahan Strategic Management pada topik yang keempat ya. Kita sudah masuk pada topik yang keempat, yakni strategi bisnis unit. Memang ada dua pendapat. Kita melakukan strategi korporasi dulu atau strategi bisnis unit dulu. Tapi dalam kaitan perkuliahan kali ini, saya memang sengaja mendahulukan untuk strategi korporasi dulu kemarin, baru kemudian saya masuk pada strategi bisnis unit. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang strategi bisnis unit. Ya. Saya akan share materinya. Yang kita pelajari pada strategi tingkat bisnis unit malam hari ini, kita akan belajar tentang apa strategi bisnis unit itu sendiri dan apa yang menjadi strategi generik pada strategi bisnis unit. Kemudian yang kedua kita akan, karena kita bicara strategi bisnis unit generik, maka berdasarkan literatur yang saya pelajari dan banyak riset penelitian yang dilakukan oleh perusahaan, maka kemudian strategi bisnis unit itu dasarnya adalah dari analisis value chains ya. Jadi analisis rantai nilai nanti yang terkait dengan strategik generik daripada bisnis unit. Kemudian kita akan evaluasi alternatif strategik, kemudian pengambilan keputusan terhadap strategi bisnis unit itu seperti apa. Baik, sebelum kita masuk ke topik, maka yang pertama kita akan melihat apa sih sebetulnya strategi unit bisnis atau strategi tingkat bisnis unit ya. Jadi strategi unit bisnis ini adalah merupakan strategi pada level unit bisnis ya, yang menyangkut pengelolaan kepentingan dan operasi unit usaha tertentu yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Ada dua pada strategi tingkat unit bisnis ini, yang intinya ya. Jadi yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya, kemudian yang kedua adalah strategi diversifikasi. Nanti lebih jauh kita akan bahas. Kemudian, kenapa strategi unit bisnis ini penting? Karena strategi unit bisnis inilah yang dinilai menjadi titik tumpu atau kata kunci daripada menghasilkan keuntungan yang maksimal ya, yang diperoleh oleh perusahaan. Pada strategi tingkat unit bisnis, itu ada strategi generik dari Michael Porter. Jadi, menurut Michael Porter, dalam kaitannya dengan strategi tingkat unit bisnis, itu ada dua yang diperbandingkan. Yakni yang pertama, terkait dengan keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan yang dilihat dari sisi produk, itu yang pertama adalah dilihat dari sisi keunikan yang dilihat oleh pelanggan. Dan yang kedua adalah dilihat dari posisi biaya yang rendah dibandingkan dengan pesaing. Jadi biaya di sini maksudnya adalah biaya produksi ya, atau biaya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Kemudian dari keunggulan bersaing tersebut kemudian dibandingkan dengan posisi
pasar, ya kan? Jadi kalau cakupannya pasarnya luas, ya makanya nanti strategi utamanya adalah diversifikasi atau posisi biaya rendah, ya, atau cost leadership, kepemimpinan biaya. Nah, kalau segmen tertentu pasti strateginya nanti adalah fokus. Baik, kapan kita akan melihat bahwa posisi strategi generik pada tingkat bisnis unit pada keunggulan biaya? Ketika perusahaan mampu menghasilkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan konsumen, berarti dia memiliki sisi keunggulan biaya. Maka strateginya di sini adalah strategi keunggulan biaya. Jika segmen pasar yang dicakup adalah luas. Kalau kemudian perusahaan mampu menciptakan sebuah diversifikasi atau diferensiasi yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing, maka di sini perusahaan memiliki keunikan yang lebih baik dari sisi produk, jadi produknya lebih berkualitas, dipandang lebih baik oleh konsumen, maka perusahaan melakukan strateginya adalah melakukan dengan cara diferensiasi. Jadi selalu menciptakan pembeda-pembeda untuk menjadi lebih baik atau lebih unik di mata konsumen. Nah, ini jika segmen pasarnya yang dicakup luas. Tapi jika perusahaan itu hanya mampu melayani segmen tertentu, maka strateginya adalah fokus. Ya. Jadi misalkan kita dihadapkan pada sebuah pasar di mana pasar itu lebih menghendaki atau lebih peka terhadap harga. Maka otomatis pasar yang demikian itu kita akan hadapi dengan strategi fokus pada biaya sehingga harga yang ditawarkan kepada konsumen itu menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Kemudian yang kedua adalah fokus diferensiasi. Jika kita nanti dihadapkan pada sebuah pasar yang di mana pasarnya lebih peka terhadap produk daripada harga, peka kualitas daripada harga, ya kan, peka pembeda daripada harga, maka kita harus menciptakan produk kita harus lebih baik, lebih unik, berbeda dengan pesaing. Kemudian, kapan sih sebetulnya strategi diferensiasi itu diambil oleh perusahaan? Ya kan? Dan apa persyaratan yang harus dimiliki oleh perusahaan ketika perusahaan pada strategi bisnis unitnya dia memilih diferensiasi? Ya. Jadi kalau diferensiasi ini menitik beratkan pada image atau persepsi pembeli terhadap produk kita, di mana produk kita itu di persepsi pembeli, saya bicaranya ini persepsi ya, karena pada faktanya banyak produk yang mungkin secara kualitas dia lebih berkualitas, tapi secara image justru di mata konsumen produk yang kualitasnya biasa-biasa saja karena mampu mengemasnya dengan baik, mampu mendeliver dengan baik, mampu menciptakan komunikasi dengan pelanggan dengan baik, maka di mata pelanggan dia dikatakan lebih berkualitas daripada mungkin secara existing produk yang sesungguhnya yang lebih berkualitas ya. Kemudian desain produk, teknologi, jaringan distribusi, image, ya kan. Kemudian juga kadangkala kalau kita ngomong produk cenderung misalkan kalau kita beli buah atau beli beras atau beli itu kan kadang-kadang diferensiasinya kita melebihkan sedikit. Ini yang pernah saya teliti di toko kelontong. Banyak toko kelontong itu sebetulnya harganya sama dengan toko yang lain. Tapi kenapa konsumen lebih memilih membeli di toko tersebut? Ternyata saya lihat dia dari sisi berat timbangannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan toko kelontong yang lain. Jadi berat ini juga menjadi salah satu diferensiasi. Kemudian bahan, kemudian
pelayanan, ya kan, bisa juga durabilitas, daya tahan, dan lain-lain. Jika perusahaan memilih strategi diferensiasi, maka persyaratan untuk menjalankan strategi ini yang pertama, kemampuan pemasarannya harus kuat. Karena diferensiasi ini sebetulnya kalau menurut Jack Stroitz ya, different or die, jadi berbeda atau mati. Jadi sebuah produk itu harus bisa ditancapkan di image konsumen itu dengan baik. Sehingga untuk bisa menancap pada image konsumen dengan baik, maka otomatis kemampuan perusahaan itu harus kuat. Kemudian yang kedua adalah bakat yang kreatif. Kalau kita menginginkan diferensiasi, maka sebuah produk itu harus sering melakukan inovasi-inovasi. Dia harus selalu menjadi pendahulu, ya kan? Dari sisi inovasi, dia harus selalu berbeda dibanding pesaing. Maka dibutuhkan bakat yang kreatif di dalam organisasi tersebut. Jadi orang-orang yang ada di dalam research and development-nya, orang-orang yang ada di dalam departemen pelayanannya mungkin, itu harus memiliki bakat-bakat yang kreatif untuk selalu menciptakan kreativitas dan inovasi. Otomatis kalau kita memiliki bakat yang kreatif, maka perusahaan akan mampu melakukan perekayasaan produk dengan baik. Maka dari itu, banyak perusahaan untuk menjamin terciptanya ini seringkali meng-hijack bagian-bagian perekayasaan produk dari perusahaan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan yang kuat dalam riset, ini otomatis. Kemudian reputasi korporat untuk kepemimpinan mutu dan teknologi. Ini menarik, kemarin ada salah satu tugas dari teman kita mahasiswa, cukup bagus menurut saya. Tugasnya tentang strategi tingkat corporate. Dia membahas tentang Wuling. Wuling itu memang R&D-nya luar biasa. Tapi kenapa kita tahu sekarang Wuling itu sudah pergi dari industrinya seperti Chevrolet ya. Chevrolet itu juga dari sisi teknologi bagus, lebih bagus daripada Toyota. Tapi dia tidak mampu bersaing di pasar Indonesia, khususnya Jawa. Ini karena kesalahan daripada reputasi korporat, ya kan? Jadi reputasi korporat, kalau kita ngomong mobil, produk otomotif yang berteknologi, image orang Indonesia itu pasti Toyota, Astra. Sehingga kalau produk-produk yang lain mau mengambil kepemimpinan pada sisi mutu dan teknologi, maka dia harus membangun image dulu, harus membangun reputasi korporasi dulu. Ketika dia belum bisa membangun reputasi korporasi dari sisi kepemimpinan mutu dan teknologi, ini sulit untuk mengalahkan perusahaan-perusahaan yang existing. Ini terbukti juga di beberapa produk, dia secara finansial memang dia memiliki kekuatan. Tapi karena dia tidak mampu mengalahkan reputasi korporasi dari produk existing, dia kemudian melawan secara berhadapan-hadapan, akhirnya yang terjadi apa? Jadi dia rugi, dan ruginya tidak kecil, ruginya cukup besar karena dia langsung mengambil pada segmen sasaran yang luas, akhirnya ruginya juga triliunan. Jadi hati-hati ketika kita memilih sebuah kepemimpinan mutu dan teknologi yang itu menghadapkan kita pada reputasi tingkat korporat, ya kan? Menghadap pada reputasi tingkat korporat yang ada. Kemudian pada strategi ini juga perusahaan harus mampu di dalam industrinya, dia itu telah memiliki keunikan-keunikan yang sudah tertancap di image konsumen pada bisnis unit yang lain, ya kan? Salah satu contoh Unilever itu sudah terkenal dari sisi consumer good, banyak produknya dinyatakan memiliki keunggulan dari sisi mutu dan teknologi, ya. Sehingga apa? Sehingga ini juga membantu untuk menciptakan sebuah keunggulan
keunikan diferensiasi yang dilihat oleh konsumen. Jadi keberadaan produk-produk yang lain yang sudah sukses, yang sudah mampu menancap di benak konsumen, ini juga penting kaitannya sebagai dasar ketika perusahaan mau memilih strategi diferensiasi sebagai pilihan strategi bisnis unitnya. Dan yang terpenting terakhir ini adalah perusahaan menguasai distribusi. Ya kan? Sebagus apapun produk kita, sebagus apapun pemasaran promosi kita, tapi ketika saluran distribusi kita ini defect, ya kan, ada hambatan, jadi belum bisa menyentuh sampai kepada pasar yang dituju, maka dampaknya akhirnya seringkali konsumen karena yang dipilih tidak ada di saluran distribusi, dia akan menjatuhkan pilihan kepada produk yang lainnya. Kalau terjadi seperti ini, maka amat sangat rugi perusahaan itu. Kemudian secara umum, kalau perusahaan sudah mampu melakukan strategi, memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan strategi diferensiasi, perusahaan juga harus memiliki koordinasi yang kuat antar fungsi-fungsi dalam riset dan pengembangan produk serta pemasarannya. Ya, jadi perusahaan di dalam R&D, baik R&D produk maupun pemasarannya ini memiliki hubungan yang kuat, saling keterkaitan yang erat. Jadi mereka punya sistem informasi marketing yang bagus, ya kan? Sehingga segala sesuatunya apa yang terjadi di pasar itu segera bisa dilaporkan ke bagian R&D dan R&D segera menindaklanjuti untuk menciptakan ide-ide pengembangan produk dan ide-ide untuk modifikasi atau rekayasa produk. Kemudian pengukuran dan insentif yang subjektif. Ya. Maksudnya kenapa kok di sini pengukuran dan insentif yang subjektif, bukan objektif ya. Jadi di sini ada sebuah kisah ya, salah satu contoh. Dulu ada direkturnya Johnson & Johnson Asia Pasifik. Ketika dia melihat ternyata bedak bayi itu yang penjualannya terbanyak itu bukan di negara atau di daerah yang jumlah pertumbuhan bayinya tinggi, tapi ada di daerah yang bukan ya. Saya lanjutkan ya. Baik, kemudian strategi yang kedua, yakni strategi pada kepemimpinan biaya atau cost leadership. Kapan strategi ini dijalankan? Strategi ini dijalankan ketika perusahaan dia lebih berfokus pada harga jual yang lebih murah daripada pembeli. Dan untuk bisa menciptakan harga jual yang lebih murah daripada pembeli, maka diperlukan investasi modal yang terus-menerus dan akses ke modal. Maksudnya di sini adalah kita harus meningkatkan skala ekonomi, skala produksi dalam rangka untuk memangkas biaya-biaya, dan ketika biaya skala ekonomi naik, maka otomatis biaya per unit menjadi lebih rendah. Jadi ini tidak gampang juga untuk menciptakan harga yang lebih murah daripada pesaing ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dalam rekayasaan proses. Jadi prosesnya bisa lebih dipersingkat, kemudian supervisi tenaga kerja yang ketat. Inilah yang mungkin kemudian kenapa kita tidak pernah bisa kalah daripada Cina. Ya kan? Karena Cina itu memang dia sudah memfokuskan dirinya bukan pada keunikan yang atau diferensiasi, tapi dia lebih kepada bagaimana menciptakan barang yang lebih murah. Ya kan?
Jadi di sana harga tenaga kerjanya, biaya tenaga kerjanya juga rendah, biaya overhead-nya dikurangi. Ya, di sana nggak ada kantor-kantor itu yang kemudian biaya-biaya overhead-nya jadi tinggi, itu dipangkasin semua. Nah, kalau di kita mungkin belum bisa untuk melakukan hal-hal yang signifikan itu. Ya. Kemudian pasti di sini secara organisasi umum pengendalian biayanya juga ketat, ya kan? Laporan pengendaliannya rinci. Kemudian ada insentif berdasarkan target kuantitatif yang ketat. Jadi semuanya dikontrol. Nah, bagaimana kita supaya bisa lebih rinci mengetahui untuk menentukan strategi kepemimpinan biaya ataupun strategi diferensiasi. Nah, kita akan menggunakan yang namanya value chains. Value chains ini ada dua rantai nilai ini. Yang pertama adalah model McKinsey. Kalau model McKinsey ini mengalir seperti alur datar. Jadi proses itu dilakukan secara bertahap, ya. Jadi tidak dibedakan aktivitas-aktivitas itu, tapi aktivitas itu mengalir. Yang pertama diawali dari teknologi development. Jadi di teknologi development ini harus memiliki sumber daya yang kuat, ya kan. Kemudian kita memiliki kecanggihan teknologi, kita memiliki paten, ya kan. Jadi ini diperkuat di sini dulu, karena tanpa memperkuat ini maka perusahaan tidak akan bisa meraih sebuah kepemimpinan biaya maupun kepemimpinan teknologi. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi produk desain. Nah, setelah kita memiliki teknologi development yang baik, maka otomatis ini menjadi dasar kita untuk membuat sebuah produk desain yang baik, yang berkualitas dengan proses yang lebih murah, ya kan. Jadi di sini produk desain itu menyangkut fungsi daripada produk itu, kemudian physical karakteristik, ya kan, daripada produk itu juga estetika, kualitas, dan kemudian setelah produk desain disusun, maka baru kemudian masuk pada tahap manufacturing. Nah, ketika kita ngomong manufacturing, maka di sini ada aktivitas bagaimana raw materialnya, bagaimana procurement-nya, bagaimana parts production-nya untuk menciptakan sebuah proses produksi yang efisien, ya kan, yang menjamin kualitas daripada produk itu, ya kan. Kemudian bagaimana kapasitasnya, lokasinya, dan lain-lain. Setelah manufacturing menjadi produk jadi, kemudian produk itu dijual. Jual urusannya pada marketing. Nah, di sini urusannya dengan harga berapa yang harus dijual, pada harga berapa. Ya kan? Kalau kita masuk pada diferensiasi pun, harga tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu lebih daripada kualitas yang ditawarkan. Jadi di sini juga harganya juga harus bisa mempertimbangkan apa yang menjadi range daripada kemampuan daya beli konsumen. Kemudian advertising, promosi, sales force-nya, brand-nya, packaging-nya, dan lain-lain. Nah, setelah marketing, kemudian distribusi, ini penting. Karena ketika marketing sukses, kemudian konsumen mau cari membeli, ternyata distribusinya terhambat. Ini juga akan merugikan perusahaan. Kemudian setelah distribusi, baru kemudian pelayanan purna jual. Ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Kita harus menjamin kualitas, kecepatan delivery-nya, pengirimannya, harga kita juga kita jamin bahwa harganya objektif, ya kan, sesuai dengan kualitas yang diterima oleh konsumen. Nah, McKinsey tidak membedakan, ya, tetapi yang kedua adalah value chain daripada Michael Porter. Kalau value chain-nya Michael Porter ini dibedakan antara aktivitas-aktivitasnya. Menurut Michael Porter, dibedakan menjadi dua aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas-aktivitas utama. Aktivitas-aktivitas utama itu adalah aktivitas-aktivitas yang langsung menghasilkan margin. Jadi ini harus menjadi aktivitas yang menjadi skala prioritas bagi perusahaan, ya kan? Karena dia langsung menghasilkan margin, menghasilkan keuntungan.
Apa saja aktivitas itu? Yang pertama adalah logistik ke dalam. Jadi logistik ke dalam ini terkait dengan bahan baku. Jadi bagaimana kita bisa mencari bahan baku yang berkualitas, bahan baku yang murah, kemudian ketersediaan kecukupan bahan baku, ya kan? Ini penting karena bahan baku ini akan membuat kita menjalankan aktivitas operasi nanti menjadi lebih baik. Ketika produk bahan baku itu berkualitas dengan harga murah, maka ini akan memudahkan proses operasinya. Maka operasi akan diringankan karena produk materialnya sudah berkualitas dan harganya juga sudah murah, misalkan begitu. Sehingga di aktivitas operasi ini juga akan menjadi bisa lebih murah, ya kan? Kemudian yang kedua adalah logistik keluar. Aktivitas logistik keluar ini adalah terkait dengan bagaimana produk itu nanti setelah jadi ditempatkan, didistribusikan, ya kan? Ini penting karena logistik keluar ini akan berhubungan dengan nantinya menjamin quality produk sampai ke tangan konsumen. Kemudian kalau ada retur juga bisa lebih mudah, ya kan? Kemudian setelah itu adalah aktivitas pemasaran dan penjualan. Nah, ketika logistik semua sudah siap, distribusi sudah siap, semua baru dilakukan promosi dan penjualan. Nah, ketika promosi dan penjualan berhasil, maka otomatis kemudian kita masuk kepada aktivitas pelayanan. Nah, pelayanan di sini adalah pelayanan penjual. Ini adalah aktivitas-aktivitas utama yang langsung menghasilkan margin. Nah, kalau aktivitas pendukung itu adalah aktivitas yang ketika untuk menghasilkan margin, maka dia harus melalui aktivitas-aktivitas utama ini. Ya kan? Nah, itu contohnya aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak bisa langsung menghasilkan margin. Sumber daya manusia yang ada ini harus dideliver ke aktivitas logistik ke dalam, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, pelayanan, baru kemudian bisa menghasilkan margin. Kemudian yang kedua adalah pengembangan teknologi. Ya, pengembangan teknologi jika tidak sesuai dengan market, ini juga tidak akan bisa menghasilkan margin. Jadi pengembangan teknologi yang dilakukan harus sesuai dengan kepentingan produksi, kebutuhan operasi, ya kan? Sehingga bisa meminimkan biaya, harganya bisa menjadi lebih murah. Di samping itu juga produksinya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian infrastruktur perusahaan, misalnya perencanaan, finance, kemudian manajemen informasi sistem, legal service. Jadi ini adalah aktivitas pendukung. Maka dari itu Michael Porter mengatakan amatlah salah jika prioritas biaya itu ada pada aktivitas pendukung yang ketika dia untuk menghasilkan margin harus lewat aktivitas utama. Nah, ini kesalahan perusahaan. Ketika biaya lebih berfokus pada aktivitas pendukung, maka tingkat signifikansinya terhadap pencapaian margin itu rendah. Itulah yang menyebabkan kenapa kadang-kadang biaya itu tidak berbanding lurus persentase kenaikannya dengan margin yang diperoleh. Tetapi ketika fokus perusahaan biayanya pada aktivitas-aktivitas utama, menurut Michael Porter, maka bisa dipastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu akan berbanding lurus secara signifikan terhadap pencapaian margin perusahaan. Jadi ini yang value chain-nya model Michael Porter. Ya. Nah, tidak semua aktivitas perusahaan itu harus unggul dalam setiap aktivitas, ya. Jadi perusahaan harus mengelola aktivitas yang benar-benar dapat menghasilkan produk yang murah atau produk yang di benak konsumen itu lebih baik, ya kan, dibandingkan dengan produknya pesaing. Jadi ini yang harus dilakukan fokus perusahaan ini. Sehingga perusahaan bisa memilih aktivitas yang utama tadi, core yang penting-penting, kemudian yang lainnya bisa dilakukan dengan cara benchmarking atau outsourcing, ya kan. Jadi kalau benchmarking, salah satu contoh, kalau kita melihat sebuah produk ternyata itu sudah sukses di pasaran, ya kita tinggal
melakukan rekayasa produk saja yang sejenis tapi yang berbeda dengan pesaing. Itulah yang dilakukan oleh Cina. Kenapa Cina akhirnya bisa menguasai pasar konsumen yang seperti terjadi sekarang ini. Jadi value chain pada cost leadership, ya kan? Itu kita harus memperhatikan, kita harus bisa memilah-milah kerangka kerja dan aktivitas-aktivitas perusahaan di mana semuanya diidentifikasikan berdasarkan besar kecilnya pengaruh biaya aktivitas terhadap total biaya. Jadi ketika sebuah aktivitas itu mempengaruhi secara keseluruhan biaya, itulah yang harus menjadi prioritas perusahaan untuk dilakukan efisiensi, ya kan? Karena itu sangat menentukan. Kemudian yang kedua adalah penentu-penentu biaya dalam setiap aktivitas dan mengapa perusahaan dapat efisien dan efektif dalam aktivitasnya. Ini penting. Salah satu contoh kalau misalkan dalam proses karena saya di bidang pendidikan, dalam proses pendidikan, aktivitas yang bisa dijadikan utama untuk menciptakan kompetensi konsumen ketika saya masih memimpin, maka pada saat itu saya menciptakan yang namanya lembaga sertifikasi profesi dengan harapan itu biayanya lebih murah. Kenapa? Karena ketika saya mendirikan LSP, maka saya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk menciptakan tenaga-tenaga yang kompeten. Sehingga mahasiswa saya ketika mengikuti sertifikasi bisa gratis melalui program hibah. Salah satu contoh seperti itu. Kemudian bagaimana biaya-biaya dalam satu aktivitas mengaruhi biaya aktivitas yang lain. Jadi ini penting. Ya, jadi ketika kita ngomong biaya karyawan misalkan begitu. Ketika biaya karyawan itu ternyata karyawan ini bukan karyawan production, bukan karyawan pemasaran, tapi dia karyawan overhead, tenaga pendukung. Ya sudah, kenapa? Kita bisa pangkas. Kalau kita bisa pangkas dan tidak berdampak kepada produksi maupun pemasaran, ya harus kita pangkas ya. Kemudian aktivitas mana saja yang dilakukan sendiri dan aktivitas mana yang diserahkan kepada pihak outsourcing. Ini jika kita mau melakukan strategi cost leadership. Nah, ini tahap-tahapannya bisa nanti dipelajari sendiri, dibaca ya. Kemudian teknik menurunkan biayanya bisa menggunakan TQM ya, Total Quality Management. Jadi penyederhanaan proses, kemudian mendorong inovasi, memotong jumlah persediaan dan barang dalam proses, mengurangi biaya supervisi, biaya-biaya yang tidak perlu ya. Kemudian bisa juga dengan melakukan restrukturisasi perusahaan atau bahkan melakukan proses rekayasa ulang bisnis. Dan ini yang penting bahwa ketika kita mau melakukan efisiensi biaya, sebetulnya tahap pertama yang bisa dilakukan untuk bisa menciptakan efisiensi biaya itu adalah pada saat kita mendesain produk. Ketika produk itu sudah jadi, maka ya susah. Ini sama halnya seperti ketika Johnson & Johnson, kenapa dia pindah ke daerah yang lebih murah? Karena ketika dia mendirikan perusahaan pada saat itu, biaya tenaga kerja di Indonesia itu lebih murah dan biaya energi juga lebih murah. Sehingga pada saat itu perusahaan menggunakan mesin-mesin produksi yang dalam tanda kutip sebetulnya membutuhkan biaya energi yang lebih mahal. Nah, sekarang kan harga tenaga kerja tinggi, mereka tidak akan bisa melakukan efisiensi. Maka satu-satunya jalan yang dia lakukan adalah menutup perusahaan dan pindah ke tempat lain yang kemudian dia di sana didesain supaya desain baru supaya bisa menciptakan efisiensi. Itu salah satu contoh. Kemudian untuk diferensiasi, maka untuk diferensiasi ini value chain untuk diferensiasi itu yang pertama adalah menciptakan sebuah analisis rantai nilai. Jadi di sini kita akan melihat tingkat kepentingan daripada tiap aktivitas yang berbeda. Keterpisahan daripada aktivitas yang berbeda, kemudian dibuat rantai nilai yang terpisah untuk setiap kelompok pelanggan. Jadi pelanggan dilayani secara personal touch, kemudian ada spesifikasi khusus, sehingga kita bisa menciptakan harga yang lebih tinggi, tapi pelanggan tidak akan dikecewakan karena memang diberikan layanan yang personal touch yang memadai seperti yang mereka harapkan. Jadi itu pertama bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua,
mengidentifikasikan faktor penentu diferensiasi. Jadi kita analisis setiap aktivitas untuk menemukan dan menentukan aktivitas mana yang memiliki keunikan. Dan dari keunikan itulah kemudian kita kembangkan sebagai branding, sebagai image daripada produk kita. Kemudian pilih faktor kunci yang menjadi core kompetensi perusahaan. Jadi salah satu contoh, jika faktor kunci penentunya ada pada SDM, ya SDM-nya harus diikat. Dia dijadikan sebagai human capital yang tidak bisa dipakai oleh pihak lain. Salah satu contoh seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tempatkan keterkaitan antara nilai perusahaan dan pelanggan, menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, meskipun strateginya diferensiasi, tapi kita juga bisa menciptakan penurunan biaya dan kita memberikan produk diferensiasi pada setiap aktivitas pelanggan. Ini bisa dengan menciptakan yang namanya komunitas. Jadi pelanggan-pelanggan kita memiliki komunitas. Contohnya seperti Apple, kemudian Xiaomi. Ini dalam rangka untuk menjaga bahwa strateginya bisa tetap, diferensiasinya bisa tetap absolut di mata konsumen dan pelanggannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan perdalam lagi nanti melalui diskusi ya. Setelah kita menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi, nanti kita